Digital safety. Di tengah kemajuan teknologi, ancaman cyber semakin kompleks, serangan seperti phishing, peretasan, dan kebocoran data kini menjadi risiko nyata yang bisa menimpa siapa saja, termasuk kita sebagai ASN. Sebagai ASN, kita harus selalu waspada dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak menyimpan password dalam perangkat. Keamanan menjadi tanggung jawab kita setiap ASN. Smart ASN adalah wujud transformasi aparatur sipil negara menuju sosok yang profesional, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, ASN diharapkan mampu melayani masyarakat secara cepat, transparan, dan akuntabel. Digital skill adalah keterampilan ASN dalam menguasai teknologi mulai dari penggunaan e-absensi untuk absensi kerja secara digital. Kemudian aplikasi My ASN, yaitu aplikasi yang memudahkan untuk mengakses data kepegawaian dan layanan perseorangan. Kegiatan tersebut disebut Smart ASN karena ASN sudah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses pelayanan dan pekerjaan. Salah satu penerapan smart digital di bidang kemeteorologian yaitu Wikis BBU Nasional. Wikis BBU Nasional adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh Direktorat Meteorologi Legal untuk pemantauan dan pengendalian meteorologi legal SPBU Nasional secara online. Fitur-fitur yang dimiliki Wikis BBU Nasional yaitu mapping dan profiling SPBU secara nasional untuk pengawasan meteorologi legal, informasi status tera dan notifikasi otomatis waktu tera ulang pompa ukur BBM, sistem kalender otomatis untuk penjadwalan layanan tera ulang, pengecekan kesesuaian tipe PO-BBM secara online, update database SPBU yang sangat user-friendly, tuntunan praktis identifikasi kecurangan SPBU, dan penyimpangan dari materi persetujuan tipe. Wiki SPBU Nasional, every fuel dispenser under control. E-Puskesmas merupakan sistem manajemen berbasis web atau aplikasi yang dirancang khusus untuk mendigitalisasi layanan di puskesmas. Dengan adanya e-Puskesmas ini, sebagai seorang smart ASN, kami tidak lagi bergantung pada tumpukan kertas rekamedik. Kami menginput data pasien secara langsung ke sistem, sehingga data pasien cukup diinput satu kali saja, memudahkan dokter, bidan, perawat, atau tenaga medis lainnya untuk mencatat diagnosa, tindakan, dan resep secara digital. Sistem ini mengubah proses manual menjadi digital untuk manajemen data yang lebih terstruktur dan cepat. Penerapan digital skills menjadi penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif, akurat, dan berbasis data. Salah satu bentuk penerapan digital skills oleh tenaga kesehatan adalah kemampuan dalam penginputan data CKG secara tepat dan berkelanjutan. Melalui penginputan data CKG, tenaga kesehatan dapat memastikan ketersediaan data kesehatan yang valid dan terintegrasi. Penerapan 4 pilar literasi digital yaitu digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Dalam pengisian indikator nasional mutu atau INM, Puskesmas masuk ke dalam lingkup digital skill yaitu kecakapan digital dan didukung oleh digital safety atau keamanan digital. Secara keseluruhan pengisian INM adalah bentuk transformasi digital dalam sistem pelayanan kesehatan. Gizi adalah aplikasi yang digunakan oleh nutrisionis untuk melaporkan pertumbuhan anak dalam 1 bulan mengikuti posyandu. Jadi di gizi itu bisa menemukan bagaimana pertumbuhan anak, apakah dia normal, kurang, atau gizi buruk. Jadi sehingga kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut untuk anak itu. Terima kasih.
Hai teman-teman, tahu nggak kalian di era digital saat ini banyak masyarakat yang lebih banyak memperoleh informasi lewat media sosial dibandingkan dengan media cetak ataupun penyuluhan lewat tatap muka. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara tepat, cepat, dan mudah dipahami. Pemanfaatan Facebook terbukti membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kesehatan seperti pencegahan DBD. Selain edukasi umum, Facebook juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait pelayanan persalinan di Vaskes. Hal ini membantu meningkatkan pengetahuan serta kepercayaan masyarakat untuk memilih persalinan yang aman di Vaskes. Melalui penyerapan digital skill ini, promosi kesehatan tidak hanya bersifat konvensional, tetapi bertransformasi menjadi layanan edukasi kesehatan berbasis digital yang efektif, efisien, dan adaptif. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan dari digital ethics. Nah, etik pertama yang harus teman-teman punya yaitu bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Kalau teman-teman menemukan berita baik itu di laman sosial media ataupun di WhatsApp keluarga, maka sebelum menyebarkan informasi tersebut, teman-teman harus pastikan itu adalah berita yang benar dan bukan hoax semata. Nah, etika yang kedua yang harus teman-teman kuasai yaitu menghargai, menghormati privasi diri, privasi digital. Kalau ada data-data yang seharusnya tidak diekspos ke dunia luar, maka jangan diekspos. Baik itu data diri kita, teman kita, keluarga kita, atau siapapun itu, semua data pribadi yang menjadi hak pribadi masing-masing tidak boleh disebarluaskan. Etika yang ketiga, teman-teman harus menghargai kejujuran dari akademik dan juga profesionalisme. Kenapa? Karena di era yang sangat banyak mengalir arus informasinya, kita cenderung mengambil informasi dengan sembarangan dan lupa untuk memberikan kredit kepada pemilik-pemilik informasi tersebut. Contohnya, kita men-share sebuah video, mungkin video orang bernyanyi yang bagus kita share, tapi kita tidak mencantumkan dari mana kita mendapatkan video itu. Akhirnya, si pemilik video tidak mendapatkan apresiasi atas prestasi yang dia miliki. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus menghindari juga yang namanya plagiarisme dan kita harus menghargai hak orang lain, baik itu di dunia nyata dan termasuk di dunia digital.